Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang studi gerakan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Sita Irawan. Nama saya Fajar Rahmani. Saya Ardi. Nama saya Sultan Abdallah. Selanjutnya diceritakan apa aja alat dan bahan yang digunakan. Ya. Silakan. Jadi yang pertama kita menggunakan meteran. Yang kedua Lego, dan yang ketiga stopwatch. Yang ini meteran, fungsinya untuk mengukur jarak Legonya. Yang kedua Legonya untuk pembuatan mobil carry-nya, dan yang ketiga stopwatch untuk pengukuran waktu. Buat jarak dari part 1 ke part 2 nya 12 cm. Terus dari part 1 ke part 3 18 cm. Saya masuk proses perakitan. Untuk perakitan legonya, ini kepala, jadi ya mobil carry-nya. Oke, jadi tadi jarak antara badan sama kepalanya tadi yang pertama 12, terus antara badan dengan roda 18 cm. Untuk waktunya tadi antara badan sama roda 3 detik pemasangannya. Terus untuk total waktunya 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita masuk ke pertemuan 4, yaitu studi gerakan lanjutan. Di pertemuan 4 ini kita akan melakukan tanya jawab, sesi tanya jawab. Oke Mas, di sini kan kita masuk ke pertemuan 4 nih. Ya. Materinya tadi mengenai studi gerakan. Ya. Apa itu studi gerakan? Ya. Jadi studi gerakan itu merupakan salah satu metode pemetaan sistem kerja dengan menganalisa gerakan-gerakan pada anggota badan saat bekerja yang diuraikan dalam elemen-elemen gerakan. Itu Mas. Jadi manfaatnya itu apa Mas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaatnya itu ada 5. Yang pertama memperbaiki kemampuan pekerja. Yang kedua meningkatkan kehidupan mesin. Yang ketiga mengurangi kesalahan pekerja. Yang keempat mengurangi biaya tenaga kerja. Nah, dan yang kelima menghitung waktu baku. Jadi studi gerakan ini lanjut. Apa itu peta kerja Mas? Ya, jadi peta kerja setempat adalah peta yang menggambarkan aktivitas dalam ruang lingkup kerja. Kerja setempat ya. Tuh 2, 3. Peta kerja kan ada 2 ya Mas? Ya, Peta kerja tangan kanan dan peta kerja tangan kiri. Ya. itu apa? Nah, jadi peta tangan kerja kanan dan kiri itu menggambarkan kontribusi tangan kanan dan tangan kiri seorang pekerja dan keseimbangan beban kerja antara tangan kanan dan tangan kiri. Mas. Itu adalah pengertian. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 5 ya. Di sini kita akan membahas tentang studi waktu. Yang pertama yang kita butuhkan itu alatnya ada Lego sama stopwatch handphone untuk mengukur waktu. Di sini akan merakit Lego sebanyak 16 kali untuk mengambil waktu yang kita butuhkan. Perakitan pertama. Waktunya 9 detik. Bongkar dulu. Lanjut. Pengukuran kedua masih dilakukan dengan Sultan.
Waktunya 12 detik. 3. Sekarang kita masuk ke perakitan ketiga. Mau bikin apa ya kira-kira? Waktunya 20 detik. Ketiga, untuk perakitan ketiga waktunya 20 detik. Sekarang masuk ke perakitan keempat. Maaf, ada WA masuk dari pacar. Lanjut Sultan. Ya udah. Kesalahan teknis. Jangan sama. 26, 64. 5. Masuk ke perakitan kelima. Ini dari Andre. Waktunya 21.30 detik. Dari Andre itu. Terusin aja. Sekarang kita masuk ke perakitan ke Bentar ini nggak itu dulu. santai. Maaf, salah teknis. Mulai Mas Fajar. Oke, mau. Waktunya 21.29 detik. Masuk ke perakitan ketujuh. Masih dilakukan oleh Sultan. Kita diiringi musik oleh Bapak Waktunya 20 detik 97. Ke-8 yang dilakukan oleh Sultan untuk terakhir kalinya. Terakhir kali. Dua belas 12,79 detik. Sekarang perakitan dilakukan oleh Fajar Rohman. Perakitan yang keberapa, Pi? Perakitan yang ke-9. Oke. Waktunya nggak ada seninya. 13. Enggak ngambilnya yang ini ya, 14,70 detik. Ini yang itu kan. Perakitan ke-10. Jarang sepedi dong biar ada seninya. Ya. Perakitan ke-10. Waktunya 9,61 detik. Sekarang kita masuk ke perakitan 11. Waktunya dimulai. Menara. Waktunya 16,5 detik. Kita masuk ke perakitan 12 yang ke-12.
18,46 detik. Kita masuk ke perakitan 13. Ini udah yang ke-13 kali ya. Tinggal 3 lagi. Asia. Di atas, di atas, di atas. Udah bagus itu, tadinya begini harusnya yang atas. Karena ada kesalahan teknis, jadi waktunya berapa? 6 detik. Nggak ada kali, salah lu. Waktunya 20 detik untuk perakitan ke-13. Perakitan ke-14 masih dilakukan oleh Fajar Rahman. Karena yang memvideokan Aldin Nurul. Maksa banget serius. Iya, udah kayak tuh kan, satu lagi. Waktunya 26,20 detik untuk perakitan ke-14. Dua perakitan terakhir, sekarang perakitan ke-15. Waktunya 15,12 detik. Dan ini perakitan terakhir, perakitan yang ke-16. Mulai. Waktunya 18,11 detik. Terus kita ngapain lagi? Pertemuan 5 selesai. Selanjutnya masuk ke pertemuan berikutnya. Pertemuan 6, jadi materinya penginderaan dan informasi. Untuk jarak visual, diketahui jarak visual 1 meter atau 1000 mm dari jarak sini nyampe sini ya. Keterangannya dari PT Kawan. Untuk tinggi huruf besar H dan umumnya 1000 dibagi 200 sama dengan 5 mm. Tinggi huruf kecil H kecil 2/3 kali 5 hasilnya 3,3 mm. Lebar huruf besar 2 dibagi 3 dikali 5 hasilnya 3,3 mm. Lebar huruf kecil 2/3 dikali dari ini 3,3 dan hasilnya 2,2 mm. Tebal huruf besar 1 dibagi 6 dikali 5 sama dengan 0,83 mm. Untuk tebal huruf kecil 1 bagi 6 dikali 3,3 hasilnya 0,5 Jarak mm. antara dua huruf ini ya diperoleh dari 1/4 dikali H, hanya tadi 5 kan ya, jadi 1/4 dikali 5 hasilnya 1,25 mm. Untuk yang ke-8, jarak antara dua angka, rumusnya 1/5 dikali H, hanya tadi 5 diperoleh hasil 1 mm. Terus yang ke-9, jarak antara huruf dan angka, rumusnya 1/5 dikali 5 hasilnya 1 mm. Yang ke-10, jarak antara dua kata, rumusnya 2/3 dikali H, hanya tadi 5 diperoleh hasil 3,3 mm. Yang ke-11, jarak antara baris dan kalimat, rumusnya 2/3 dikali H, 2/3 dikali 5 hasilnya 3,3. Selanjutnya setelah kita hitung sesuai dengan rumus, langsung kita masukkan ke sini. Untuk lebar untuk tinggi huruf besar tadi hanya diperoleh 5 mm,
kita taruh sini. Terus untuk lebar keseluruhan jarak visual 1 meter dijadikan mili jadi 1000 mm. Untuk jarak antara dua angka diperoleh 1,25 mm. Terus untuk tebal huruf besar diperoleh 0,8